Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 46 warga binaan Lapas Parepare mendapatkan asimilasi bebas bersyarat. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke berita pertama, pemirsa. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mengenai social distancing, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH memimpin rapat koordinasi melalui video conference bersama jajaran Forkopimda Parepare dan sejumlah kepala dinas terkait di jajaran pemerintah kota. Berikut informasinya untuk Anda. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH memimpin langsung rapat koordinasi yang intens dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka menekan penyebaran virus corona di Kota Parepare sekaligus menguatkan kebijakan social distancing. Hal tersebut terlihat saat digelar Vikon bersama jajaran Forkopimda Parepare serta sejumlah kepala dinas terkait di jajaran pemerintah Kota Parepare pada Senin 6 April 2020. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH memberikan apresiasi kepada Forkopimda Parepare yang selama ini terus bersinergi dengan pemerintah kota dalam penanggulangan penyebaran virus corona di kota ini. Dalam forum ini, saya sekali lagi merasa senang dengan pemikiran-pemikiran bapak-bapak pejabat Forkopimda berkaitan dengan situasi dan kondisi kita di Kota Parepare. Saya sependapat Pak Kapolres, kalau daerah kita ini daerah rentan sekali. Bukan hanya kita melihat di sisi arus penumpang dan barang di Kota Parepare, tetapi kita harus memahami betul kita daerah lintas, Pak. Jadi mohon izin Pak Kapolres, itulah saya ambil kebijakan melalui Dinas Perhubungan. Saya perintahkan untuk koordinasi dengan Kasatlantas Papa agar supaya arus kendaraan dan orang yang akan melintas Kota Parepare namun kenyataannya tujuannya adalah utara dan timur, Sulawesi Selatan, sebaiknya diarahkan ke jalur lingkar. Sejumlah langkah-langkah telah ditempuh oleh pemerintah kota dalam mengatasi COVID-19 di kota ini. Di antaranya, menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, serta berkegiatan yang mengumpulkan banyak orang, penyemprotan disinfektan, serta kegiatan edukasi lainnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, setiap penumpang kapal yang turun di Pelabuhan Nusantara akan dilakukan pendataan di pos penanggulangan COVID-19 yang telah disediakan pemerintah daerah sebagai bentuk pengawasan guna memastikan penumpang dalam kondisi sehat. Untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona, pemerintah Kota Parepare semakin memperketat pengawasan di area pelabuhan dengan melakukan pendataan terhadap para penumpang kapal yang turun di Pelabuhan Nusantara pada Ahad 5 April 2020. Satu persatu penumpang kapal yang turun di Pelabuhan Nusantara akan didata di pos pendataan yang telah disediakan oleh pemerintah kota untuk mengetahui alamat domisili setiap penumpang yang turun dari kapal dengan memperlihatkan KTP atau kartu identitas lainnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Dr. Halwatiah mengatakan, pendataan ini dilakukan untuk mengetahui alamat domisili para penumpang dan selanjutnya hasil pendataan tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten kota masing-masing untuk melakukan pengawasan lebih lanjut. Pendataan ini tujuannya kita lakukan adalah untuk mengantisipasi lebih spesifik lagi tentang adanya virus corona. Jadi kita mendata semua penumpang yang turun di Parepare ini, kita data dia berasal dari mana dan mau di kabupaten mana. Dan setelah kita mendata, kita akan melaporkan ke Dinas Kesehatan setempat untuk pengawasan lebih lanjut. Terkait dengan rencana karantina ini bagaimana? Terkait dengan rencana karantina itu kami akan menunggu kebijakan pimpinan. Adapun hal-hal yang langkah yang kami lakukan ini, jika kita temukan
warga Parepare yang akan masuk di kota Parepare, kami akan melihat kondisinya. Kalau penumpangnya dalam keadaan sehat-sehat, berarti kita masih kategorikan dia adalah OTG, orang tanpa gejala. Namun tetap kami pantau di kelurahan bersama dengan petugas puskesmas. Sementara penumpang kapal yang merupakan warga domisili Parepare yang masuk kategori orang tanpa gejala atau OTG akan diserahkan ke pemerintah kecamatan masing-masing untuk dikoordinasikan bersama pemerintah kelurahan dan puskesmas setempat dan tetap melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Selama masa isolasi 14 hari, pihak Dinas Kesehatan dalam hal ini puskesmas setempat tetap akan melakukan pengawasan guna memastikan penumpang tersebut sehat dan bebas dari gejala COVID-19. Andi TV Peduli mengabarkan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah kota terus melakukan upaya pencegahan, diantaranya pengalihan arus lalu lintas di 3 pintu masuk kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Upaya pemerintah kota dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di kota Parepare terus dilakukan diantaranya dengan pengalihan arus lalu lintas di 3 pintu masuk kota Parepare. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Perhubungan HM Iskandar Nusu yang ditemui di ruang kerjanya pada Senin 6 April 2020. Kendaraan yang masuk dari arah Makassar Parepare dialihkan melalui Jalan Lingkar Lapak D, baik yang menuju ke Sidrap maupun yang ke Kabupaten Pinrang. Untuk kendaraan yang diperbolehkan masuk dalam pusat kota, hanya kendaraan yang dengan tujuan kota Parepare setelah sebelumnya melalui sejumlah pemeriksaan protokol penanganan COVID-19. Jadi terkait dengan pencegahan penanganan virus corona ini, pemerintah kota melalui gugus tugas bersinergi bersama TNI Polri untuk melaksanakan posko terpadu. Sebanyak ada 3 posko di batas kota. Ada batas Parepare Baru, batas Parepare Sidrap, dan batas Parepare Pinrang. Yang mana dalam keterkaitan posko tersebut sesuai dengan arahan pimpinan dari Bapak Wali Kota dan usulan Forkopimda, maka akan dilaksanakan pengalihan arus. Pengalihan arus jadi bagi warga yang ingin masuk ke kota Parepare dipersilahkan masuk melalui 3 jalur tersebut, tapi melalui proses pemeriksaan suhu tubuh, termoscan, dan penyemprotan disinfektan. Kemudian bagi warga yang hanya melintas, kita alihkan arusnya kalau dari arah Baru, mulai dari SPB Lumpue masuk ke Jalan Lingkar dan keluar di depan Polsek Soreang. Jadi yang mengarah ke arah Sidrap langsung belok kanan, kemudian ke arah Pinrang dia terus melalui Jalan Laupe, belok kanan, terus masuk ke arah Pinrang dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya. Jadi di arah Pinrang masuk, kemudian di arah Sidrap semua melalui jalur Jalan Lingkar yang hanya melintas di kota Parepare. Dan juga hal ini dikecualikan bagi kendaraan yang memiliki tonase yang berat ya, dan kapasitas kendaraan seperti truk dan bus-bus, karena kondisi Jalan Lingkar, Jalan Jenderal M. Yusuf itu tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan. Dan alhamdulillah kami melihat kebersamaan sinergitas seluruh tim anggota posko melaksanakan tugas dari pagi sampai malam hari, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh untuk memudahkan dan mencegah ya wabah virus corona ini masuk di kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Ketua DPRD Kota Parepare Haji Nurhati Natipu menyalurkan sumbangan berupa minuman nutrisi kepada para petugas yang berada di posko pemantauan COVID-19. Selain para petugas medis yang berjuang menyembuhkan para pasien COVID-19, bantuan juga mengalir untuk para petugas di posko terpadu gugus tugas percepatan penanganan virus corona. Seperti yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Parepare Haji Nurhati Natipu yang memberikan bantuan berupa minuman nutrisi kepada para petugas di 3 posko pemantauan pencegahan COVID-19 pada jalur perbatasan Kota Parepare. Dengan bantuan ini, Haji Nurhati Natipu berharap nutrisi ini bisa mendukung kesehatan seluruh petugas yang berjaga. Selain itu, semua petugas yang tergabung dalam posko pemantauan pencegahan COVID-19 merupakan para petugas yang berada di garda terdepan dalam mencegah penyebaran virus corona di Kota Parepare. Ini melakukan pembagian suplemen ini kepada 3 posko ya. Yang pertama ini posko pertama ini bentuk kepedulian kami secara pribadi ya. Jadi bukan secara pribadi kepada petugas posko yang bekerja 1 kali 24 jam sebagai tambahan suplemen agar mereka tubuhnya tetap segar, kesehatannya bagus hingga petugas-petugas kita ini terbebas dari virus corona. Pada posko penanganan penyebaran virus corona, terdapat beberapa petugas gabungan yang berjaga, mulai dari tim kesehatan, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Perhubungan Kota Parepare. Maka setiap warga yang ingin memasuki Kota Parepare atau sekedar melintas, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan suhu tubuhnya. Erwin TV Peduli mengabarkan. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa. Sesuai instruksi Kementerian Hukum dan HAM, Lapas Kelas 2A Parepare memberikan asimilasi bebas bersyarat kepada 46 warga binaan Lapas Parepare untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. 46 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Parepare mendapat asimilasi bebas bersyarat. Mereka dibebaskan untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam sel. Sesuai instruksi Kemenkumham terkait warga lapas yang diberi asimilasi dengan hukuman sisa 2/3, maka harus dibebaskan demi menjaga penyebaran virus corona di dalam lapas. Dilansir dari Humas Lapas, Kepala Lapas Kelas 2A Parepare Indra Setiabudi menguraikan bahwa sebanyak 46 napi yang dibebaskan diantaranya 7 orang kasus narkotika, 2 orang kasus ITE, 15 orang kasus pencurian, 9 orang kasus penganiayaan, 2 orang kasus KDRT, 1 orang kasus pelanggaran lalu lintas, 1 orang kasus pembunuhan, 1 orang kasus penipuan, 1 orang kasus asusila, 1 orang kasus perlindungan anak, dan 6 orang kasus pencurian anak. Asimilasi berakhir pada tanggal 7 April 2020, maka sekarang ini sisanya masih dalam tahap proses. Indra juga menjelaskan sedianya ada tambahan warga binaan yang juga akan mendapat asimilasi. Namun, hal tersebut dapat dibatalkan karena ada perkara baru atas kasus pencurian yang dilakukan oleh warga binaan yang bersangkutan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Kelurahan Galung Maloang mendapatkan bantuan alat pelindung diri sebagai bentuk antisipasi dan bentuk perlindungan kepada para petugas yang akan melakukan penyemprotan desinfektan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare Muhammad Nur dan Kepala Bagian Hukum Setdako Parepare Haja Fatma Muhammad menyerahkan bantuan alat pelindung diri atau APD kepada pemerintah Kelurahan Galung Maloang pada Jumat 3 April 2020. Bantuan APD yang diserahkan berupa sepatu boot, jas hujan, dan alat pelindung muka yang diterima langsung Lurah Galung Maloang, Suryadi disaksikan Camat Pacukiki Saharudin. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Nur mengatakan, bantuan APD ini diserahkan untuk membantu kelancaran tugas pemerintah Kelurahan Galung Maloang dalam melakukan penyemprotan disinfektan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hari ini kami mengadakan penyemprotan di daerah Coling. Kemudian pada saat ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan bersama dari bagian hukum menyerahkan ADP ke Kelurahan Galumaloang karena kami mengharapkan untuk perlindungan kepada pelindung diri dari Kelurahan Galumaloang dalam melaksanakan penyemprotan di rumah-rumah warga. Saya kira itu. APD yang diserahkan mungkin Pak berupa apa saja? Yang kami serahkan itu berupa ADP, yaitu pelindung diri, seperti berupa jas hujan dan sepatu bot serta pelindung muka. Usai penyerahan APD, Kepala Dinas Ketahanan Pangan bersama Kepala Bagian Hukum, Camat Batu Kiki, dan Lurah Galumaloang turun bersama-sama staf kelurahan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan pemukiman penduduk, sekaligus mengedukasi warga untuk tetap di rumah, serta senantiasa menjaga jarak atau social distancing. Andi TV Peduli mengabarkan. Sudah, Mi. Naik, Mak. Nggak pakai helm kok, Kak? Nggak. Mau kok gak pulang? Iya. Nggak pakai helm. Iya, tidak pakai helm, Mi. Satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa. Lasismu Kota Parepare bersama Satgas Angkatan Muda Muhammadiyah akan melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa titik di tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman warga. Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai wujud dukungan kepada pemerintah dalam hal berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Parepare, tim Lazismu bersama IMM dan PBM yang tergabung dalam Satgas Angkatan Muda Muhammadiyah akan melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa titik di tempat-tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman warga. Hal ini disampaikan Sekretaris Lazismu Kota Parepare Saiful Amir di rumah jabatan Wali Kota Parepare baru-baru ini. Penyemprotan disinfektan di beberapa titik di tempat-tempat ibadah, masjid, sekolah, dan pemukiman warga. Ini secara rutin kita akan lakukan di kerjasama dari beberapa angkatan muda, baik dari Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, dan lain-lainnya bergabung dalam Satgas Angkatan Muda. Selain melakukan penyemprotan, Lazismu bersama Satgas Angkatan Muda Muhammadiyah ini juga akan menyerahkan bantuan kepada orang-orang yang rentan berupa makanan dan sembako. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, ratusan masker hasil jahitan warga binaan PKBM Sipatuwo Deceng dibagikan kepada tukang becak, ojek, dan pedagang kaki lima yang ada di Kota Parepare. Baru-baru ini, Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Sipatuwo Deceng Parepare bersama para tutor turun ke jalan membagikan ratusan masker secara gratis kepada warga yang terpaksa beraktivitas keluar rumah guna mencari nafkah, seperti tukang becak, tukang ojek, dan pedagang kaki lima. Pembagian masker dilakukan di 2 titik di antaranya, RW 3 Kelurahan Lakesi dan perempatan Jalan Andi Makasau. Hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan penularan virus corona khususnya di Kota Parepare. Pimpinan PKBM Sipatuwo Deceng Parepare Muhtar Abdullahi mengatakan, masker kain yang dibagikan merupakan hasil jahitan warga binaan PKBM Sipatuwo Deceng dalam mendukung pemerintah kota memutus mata rantai penyebaran virus corona. Masker ini kami buat dari warga kami, warga binaan kami yang pernah atau setelah mengikuti pelatihan menjahit di PKBM Sipatuwo Deceng.
Kami harap bantuan ini, walaupun sekecil ini, dapat memutus mata rantai COVID-19 virus corona. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.